Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y35 ya. Jadi kendalanya HP ini layarnya atau LCD-nya itu pecah ya teman-teman ya, untuk di bagian atas. Dan ini kadang-kadang kata orangnya itu jalan sendiri layar sentuhnya. Oke, bisa kita lihat untuk tipe HP-nya ya. Kita cek di pengaturan dan tentang ponsel. Nah, ini bisa dilihat ya nama perangkat Vivo Y35 ya. Oke, jadi di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara ganti layar atau LCD pada HP Vivo Y35 ya teman-teman ya. Namun seperti biasa teman-teman ya, untuk bagaimana cara membongkarnya seperti biasa sebelum lanjut ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita matikan dulu HP-nya ya untuk kita bongkar. Oke, kita lepaskan dulu untuk jelly case-nya teman-teman ya. Di sini kita membongkar atau membukanya itu tanpa menggunakan blower ya teman-teman ya. Untuk membuka back covernya ya, oke, kita cukup menggunakan minyak kayu putih, lalu kita gunakan plat tipis atau plastik yang kita gunting ya, sedemikian rupa untuk membongkar atau melepas back covernya teman-teman ya. Oke, jadi tanpa menggunakan blower juga bisa ya. Jadi kita kasih minyak kayu putih ini sekeliling pada back covernya agar lebih mudah ya, untuk mempermudah pembukaan pada back covernya teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk mencari celah pertama atau pembukaan pertama biar dapat celah ya, kita gunakan plat tipis lalu kita teruskan menggunakan plastik seperti ini yang kita gunting ya. Oke, pakai plat tipis seperti ini atau silet juga bisa ya teman-teman, yang penting tipis ya untuk membuka celah pertama pada pembukaan back cover ini. Namun back cover model ini sangat gampang rusak ya teman-teman ya. Jadi itu seperti kayak cat ya, kayak stiker gitu ya teman-teman ya, untuk di belakang back covernya ini ya, yang warnanya ini. Jadi sangat mudah sekali rusak, rawan rusak. Catnya itu bisa, kalau dia nempel sama lemnya bisa rusak teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita geser-geser saja seperti ini. Setelah kita mendapatkan celah ya, kita tambah lagi untuk minyak kayu putihnya, kita geser terus. Oke, jadi sangat rawan rusak, hati-hati. Kita percepat saja teman-teman ya proses pembukaan back covernya ini ya, karena sangat mudah sekali ya. Hanya tinggal kita geser-geser saja seperti ini teman-teman ya. Jika kurang bisa kita tambahkan minyak kayu putih ya. Oke, kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan. Oke, back cover sudah mau terbuka. Selanjutnya di sekitar kamera ini hati-hati ya teman-teman ya, karena dia tipis, mudah patah untuk di sekitar kamera ya. Dan di bawah kamera itu ada fleksibel dari fingerprint. Jadi hati-hati saat pembongkaran atau pencongkelan pada back cover di seputaran di bawah kamera ya, karena ada fleksibel dari fingerprint atau sidik jari ya. Nanti bisa sobek kalau enggak hati-hati ya kalau kita membukanya teman-teman. Oke, jadi ini bisa kita lihat di sini rusak ya, untuk catnya ya pada back covernya ini nempel di lemnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka-buka saja bautnya ya, kita percepat lagi prosesnya biar tidak kelamaan. Jangan lupa kita keluarkan dulu untuk SIM tray-nya ya, kita lepaskan dulu SIM tray atau tempat kartunya. Oke, selanjutnya tinggal kita lepas lagi untuk frame-nya teman-teman ya. Oke, kita ikuti saja untuk cara pembongkarannya seperti ini. Untuk melepas frame-nya ya, pelan-pelan saja, jangan sampai dipaksa nanti bisa patah ya. Oke, ini masih ketinggalan satu lagi untuk bautnya ya. Oke, pokoknya hati-hati untuk saat pembongkaran, jangan langsung ke dalam ya nyongkelnya, karena di bawah kamera ini ada sidik jari atau dari fingerprint ya teman-teman ya, fleksibel dari sidik jari atau fingerprint. Oke, kita congkel saja menggunakan kuku seperti ini, tetap hati-hati ya. Oke, bisa dilihat sudah akan terbuka ini. Jadi fleksibelnya itu di bawah kamera atau di bawah tombolnya ya, di seputaran itu hati-hati, jangan langsung ditarik saja ya, pelan-pelan saja seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita lepaskan penutup mesin dan kita lepaskan konektor dari fleksibel sidik jari ya teman-teman ya, fleksibel dari sidik jarinya ya. Oke, kita lepaskan penutup mesinnya. Jadi sangat mudah sekali untuk pembongkaran Vivo Y35 ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita angkat penutupnya lalu kita lepaskan konektor fleksibel dari sidik jari Vivo Y35 ini teman-teman. Oke, selanjutnya nanti akan kita lepaskan juga baterainya ya saat pemasangannya. Ini kita lepaskan dulu konektor sidik jarinya, fleksibelnya ya. Ini baterainya kita lepas.
Oke, seperti inilah tampilannya setelah kita buka ya teman-teman ya. Selanjutnya bisa kita tes dulu ya, karena di sini kita akan mengganti LCD. Kita tes dulu LCD-nya teman-teman ya. Kebetulan di sini kita dapat merek Crown ya. Ini masih sangat tinggi sekali harganya ya. Untuk harga LCD-nya di toko offline itu masih di sekitaran 2,5 ya untuk harga LCD-nya saja teman-teman ya. Belum sama jasanya kalau kita masangin di counter ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bisa tes dulu LCD-nya teman-teman ya. Nanti jika teman-teman minat mau membelinya, kita taruh di deskripsi ya untuk teman-teman ya. Untuk toko link pembeliannya kita taruh di deskripsi ya. Oke, selanjutnya kita tes dulu LCD-nya ya. Dan kebetulan kita dapat merek Crown di sini ya. Kita belinya di toko offline nih teman-teman ya, di toko terdekat di seputaran kota kita ya. Nah, ini untuk LCD-nya teman-teman ya. Mereknya Wacron ya. Oke, nanti kalian bisa cek di deskripsi ya untuk harga di ini ya teman-teman ya, di marketplace ya teman-teman. Oke, kita lepaskan dulu, kita buka. Selanjutnya kita tes dulu ya teman-teman ya. Untuk LCD-nya harus kita tes dulu sebelum kalian memasangnya ya. Walaupun kalian kalau mau belinya di online harus divideokan ya, dites dulu biar nanti bisa diklaim komplain ya jika ada kendala pada layar ya. Oke, selanjutnya ini kita tes dulu, kita pasang dulu, kita lepaskan konektor LCD yang lama ya. Di sebelah kanan kalau dari tampilan dari posisi atas seperti ini teman-teman ya. Oke, kita pasang, selanjutnya kita hidupkan, kita tes. Jika sudah normal baru kita pasang dulu untuk anti gores, baru kita lem, kita pasang ya teman-teman. Oke, kita tes, kita percepat saja proses pengetesannya. Oke, untuk pengetesannya seperti ini ya, kita tekan, kita geser-geser seperti ini. Jika tidak lepas berarti LCD-nya normal teman-teman. Oke, ini sudah kita tes, sudah normal, sudah dipastikan normal, baru kita matikan dan kita pasang ya teman-teman ya. Oke, kita tekan tombol power, kita matikan dan kita hidupkan lagi, kita tekan lagi, kita hidup lagi ya teman-teman ya. Jika memang LCD-nya normal ya normal, karena kadang ketemu juga yang kita matikan dulu dia nggak bisa hidup lagi ya teman-teman ya. Kadang lama gitu ya, untuk delay hidupnya itu lama kalau kita tekan tombol power ya. Oke, ini sudah dipastikan normal, selanjutnya bisa kita pasang. Kita lepaskan LCD yang lamanya ya teman-teman ya. Kita matikan, selanjutnya kita pasang anti gores dulu ya teman-teman, baru kita pasang LCD yang baru, kita lepaskan LCD yang lama ya. Oke, kita percepat lagi prosesnya ya untuk pemasangan anti goresnya ya. Oke, ini setelah kita pasang anti gores teman-teman ya, selanjutnya kita bersihkan bekas-bekas stiker segelnya ya. Kita bersihkan semua, selanjutnya kita kasih lem pada LCD-nya dan kita lepaskan LCD yang lama ya. Ini masih ada busanya, kita lepaskan dulu ya busa di belakang LCD. Nanti kalau lupa malah tentunya rusak kalau kita pasang masih ada posisi ada busanya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lepaskan busanya, kita bersihkan bekas kertas segelnya ini teman-teman ya. Selanjutnya kita lepaskan LCD yang lama ya. Nah, seperti ini sudah kita pasang anti gores ya, karena kalau masangnya setelah dilem itu nanti lama ya, susah ya, malah beresiko. Oke, sekarang kita lepaskan baterainya ya, kita lepaskan di LCD yang lamanya, kita lepaskan. Untuk cara membukanya atau melepasnya, kita buka dulu baterainya, kita lepaskan plastiknya seperti ini, kita tarik plastik yang warna hijau dan kita tahan plastik yang warna bening ya teman-teman ya. Oke, seperti ini, kita tarik yang warna hijau dan kita tahan yang plastik warna bening. Oke, bisa dilihat sudah terlepas, sangat mudah sekali, tinggal kita tarik saja ya. Oke, selanjutnya ini kita buka untuk plastiknya ya. Ini baterainya bisa kita ratakan dulu ya. Oke, kita lepaskan plastik beningnya ini, alas baterainya ya, plastik alas baterainya kita buka setengah aja. Oke, kita lepaskan saja seperti ini. Selanjutnya kita lepaskan LCD-nya. Nah, seperti ini saja, kita tarik fleksibel LCD-nya yang lama. Ini kita rapikan nanti ya. Untuk cara melepas LCD-nya sangat mudah ya, karena LCD yang lama sudah rusak ya, jadi tinggal kita tarik saja, kita congkel saja LCD yang lama karena memang sudah rusak. Oke, kita lepaskan dulu LCD yang lama ya, karena ini LCD-nya sudah rusak ya, tinggal kita congkel-congkel saja seperti ini untuk melepas LCD-nya. Oke, kita percepat sedikit biar tidak kelamaan. Oke, LCD yang lama sudah terlepas, tinggal kita tarik saja setelah kita congkel ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa lem pada framenya ya. Nah, ini bekas air ini sepertinya ya, bekas jatuh dan kena air. Oke, kita bersihkan ya teman-teman ya, lem yang menempel pada frame ini ya teman-teman ya. Kita bersihkan sisa-sisa lem yang lama ya, yang menempel pada framenya.
bisa menggunakan pinset ataupun cutter ya. Oke, kita bersihkan dulu, kita percepat saja untuk cara pembersihannya, hanya seperti ini saja ya. Jadi bersihkan sebersih mungkin biar tidak ada sisa pada framenya atau tulangannya ya. Nanti kalau ada sisa, nanti biasanya itu kalau dia sudah dipasang LCD-nya akan seperti terlihat ada putihnya gitu ya teman-teman ya, titik putih pada LCD-nya kalau ada kotorannya. Oke, kita percepat proses pembersihannya. Oke, frame sudah bersih dari sisa-sisa lem ya teman-teman ya. Pastikan semuanya sudah bersih, jangan sampai ada sisa lem yang menempel pada tengah layar ya nanti ya. Oke, jangan sampai ada yang tersisa di tengah tulangannya atau ini ya, belakang layar nanti, soalnya kalau dipasang nanti akan ada bercak putih ya pada LCD-nya teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita kasih lem pada sekeliling framenya sedikit saja, yang penting merata ya. Kita kasih lem dulu. Di sini kita menggunakan merek Sansen ya, merek T7000 juga bagus kok ya teman-teman. Kebetulan di sini kita menggunakan Sansen saja ya. Oke, nanti kalian bisa cek di deskripsi untuk link toko pembeliannya ya. Jika nanti kalian mau membelinya bisa cek link toko pembeliannya di deskripsi teman-teman ya. Oke, bersihkan sebersih mungkin dari sisa lem. Kita kasih lem saja seperti ini ya, kita geser-geser aja seperti ini, sedikit-sedikit saja, yang penting merata. Nanti di LCD-nya juga kita kasih lem ya teman-teman ya, biar lebih cepat menempelnya dan merata, dan tentunya tidak bocor cahaya ya, karena di Vivo ini sangat rawan sekali terangkat ya, apalagi kalau untuk di tipe Y12s itu ya, itu sangat rawan terlepas ya untuk layar LCD-nya teman-teman. Oke, kita kasih lem seperti ini saja, sedikit saja, penting merata. Nanti yang di LCD juga kita kasih ya. Kalau untuk di tipe Y12s ya atau Y20 itu pastikan lemnya itu kalau melepas karetnya itu yang lama ya teman-teman ya, bisa 5 jam gitu atau lebih juga nggak apa-apa, yang penting biar lebih kering gitu, lebih kering lebih bagus ya teman-teman ya, lebih lama lebih bagus untuk melepas karetnya, karena sangat rawan sekali lepas ya teman-teman atau terangkat ya untuk lem pada layarnya ya. Oke, di tulangannya sudah kita kasih lem, selanjutnya kita kasih lem juga pada LCD-nya ya, dikit-dikit saja, yang penting merata, jangan terlalu banyak nanti bisa masuk ke layar teman-teman ya. Oke, kita kasih lem juga pada LCD-nya biar cepat menempelnya ya. Oke, kita percepat saja prosesnya. Oke, sudah semua. Untuk di bagian bawah fleksibel ini jangan terlalu banyak teman-teman ya untuk lemnya ya. Nah, di sekitaran fleksibel ini jangan terlalu banyak untuk memberikan lemnya ya, nanti bisa rawan rusak ya teman-teman. Kita kasih pinggir-pinggirnya saja nggak apa-apa ya, pojok-pojoknya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang ya. Ini kita lepaskan dulu untuk plastiknya ya. Oke, selanjutnya kita pasang ke tulangannya, pastikan presisi, jangan sampai miring ya. Oke, tinggal kita pasangkan seperti ini, kita tarik, kita dorong lagi, kita presisikan ya. Oke, jika sudah nanti bisa kita langsung pasang karet, atau kita pasang-pasang semua baru diikat karet juga nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu lama keburu nanti lemnya itu kering ya teman-teman. Oke, kita usap-usap seperti ini, jangan terlalu kuat untuk penekanannya ya, yang penting merekat saja sambil kita usap-usap seperti ini. Nanti sisa lemnya bisa kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih ya teman-teman. Oke, jadi kalau masang anti goresnya itu sebelum masang LCD ini lebih cepat ya teman-teman ya, daripada kita pasang LCD-nya dulu. Namun pastikan dulu orangnya mau milih anti gores yang bening atau yang hitam dulu. Seperti ini sudah kita kasih atau kita gratiskan untuk anti goresnya yang tebal ya, yang full ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita kasih karet atau kita pasang-pasang juga bisa, lalu kita pasang karet ya teman-teman ya. Kita pasang konektor pada LCD-nya, konektor fleksibel dari LCD-nya ini pastikan presisi, jangan sampai miring ataupun melayat ya. Jangan dipaksa, jika belum presisi nanti bisa rusak konektor LCD-nya teman-teman ya. Ini jarinya terlalu besar, jadi kita lepaskan dulu untuk kameranya. Selanjutnya jika sudah presisi, kita pasang lagi ya untuk kameranya. Ini kita luruskan ya, kita rapikan fleksibel dari LCD-nya, kita pasang lagi kameranya. Selanjutnya tinggal kita pasang baterainya, pastikan rapi ya teman-teman ya. Oke, ini kita buka dulu untuk plastik alasnya baterai ini teman-teman ya, pastikan rapi, jangan sampai ada yang ini ya mengganjal, nanti bisa nggak rata untuk posisi baterainya.
Oke, jika sudah rapi tinggal kita pasang baterainya, kita luruskan dulu. Oke, jika sudah lurus tinggal kita pasangkan. Hanya seperti ini saja teman-teman ya, cara ganti LCD pada HP Vivo Y35 ya. Semoga saja video ini nantinya bisa bermanfaat ya. Oke, kita pasang konektor dari baterai ataupun LCD dan yang menuju fleksibel yang menuju ke PCB. Nah, PCB-nya teman-teman ya, kita rapatkan lagi, kita usap-usap. Oke, biar dia tidak terangkat gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang-pasang semua, kita pasang bautnya, lalu kita kasih karet ya, karet ataupun solasi juga nggak apa-apa ya. Kita pasang-pasang, kita pasang dulu fleksibel dari fingerprint atau sidik jari. Selanjutnya kita pasang penutup mesinnya. Oke, hati-hati jangan sampai ketarik, nanti bisa sobek ini fleksibel dari sidik jarinya. Selanjutnya tinggal kita pasang penutup mesinnya, kita presisikan. Selanjutnya kita pasang penutup mesin dan kita pasang juga frame belakangnya teman-teman. Oke, dan kita pasang baut-bautnya. Kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Oke, kita pasang dulu untuk framenya ya, kita rapatkan, jangan terlalu kuat untuk penekanannya. Ini kita lepas dulu ini untuk SIM tray-nya, karena kita ngetesnya tadi sambil kita pasang kartu ya teman-teman. Karena untuk mencegah biasanya tuh kalau LCD yang nggak bagus itu kalau kita kasih kartu ada juga yang ngacak ya teman-teman ya. Oke, jadi ini sudah kita presisikan semua. Selanjutnya tinggal kita pasang baut-bautnya, kita percepat saja prosesnya. Oke, sambil menunggu keringnya ini kita diamkan dulu. Nanti jika sudah kering kita lepaskan karetnya dan kita pasang backdoornya, kita kasih lem, kita pasang backdoornya teman-teman. Oke, ini sudah sekitar mungkin 15 menit, jadi kita lepaskan dan kita pasang backdoornya. Oke, setelah kita lepaskan karetnya, kita kasih lem dan ini kita pasang backdoornya teman-teman ya. Itu di bagian sebelah kanan ya, ini terlepas untuk apa stikernya atau catnya ini, jadi nggak masalah. Kita kasih lemnya itu di sebelah pinggir-pinggirnya ya, jangan di pas di yang terlepas itu ya, nanti bisa kelihatan hitam. Ini kita bersihkan langsung menggunakan minyak kayu putih pada backdoornya biar terlihat bersih ya teman-teman ya. Biar bersih tentunya dari sisa-sisa lem ya. Oke, sepertinya sudah bersih. Selanjutnya nanti bisa kita kasih karet lagi ya teman-teman ya, untuk memperkuat pada backdoor yang baru kita kasih lem ya teman-teman. Oke, jadi seperti inilah cara ganti layar atau LCD pada HP Vivo Y35 ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini ya, lumayan sangat presisi ini untuk W-crown ini teman-teman. Nanti di tepi-tepi ini masih ada sisa lem, bisa kita bersihkan lagi menggunakan minyak kayu putih ya teman-teman ya. Oke, gitu saja teman-teman ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Jika kalian nanti mau membeli layar atau LCD nya, untuk link toko pembeliannya kita taruh di deskripsi ya, LCD ataupun lemnya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih ya teman-teman yang udah klik video ini ya. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.